Halo, perkenalkan nama saya Tiplus Ekal, kelas 4, NIM 2410418033, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan inflasi perbankan yang ada di Indonesia. Inflasi perbankan di Indonesia umumnya berawal dari tingginya pertumbuhan penyaluran kredit oleh bank, terutama untuk membiayai konsumsi seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah, dan pinjaman tanpa anggunan. Ketika bank-bank nasional menyalurkan kredit dan dalam jumlah besar, uang beredar di masyarakat meningkat pesat, sehingga daya beli masyarakat melonjak. Kenaikan permintaan barang dan jasa ini tidak selalu diimbangi dengan meningkatnya pemasokan yang memadai, sehingga pemicu kenaikan harga dan inflasi. Tekanan harga juga kerap diperparah oleh kenaikan harga komoditas global seperti pangan dan energi, yang kemudian diperbesar oleh tingginya likuiditas hasil kredit bank. Oleh karena itu, interaksi antara kebijakan moneter, strategi penyaluran kredit bank, dan dinamika harga global menjadi latar belakang terjadinya inflasi perbankan di Indonesia. Kasus penyebab inflasi terkaitnya dengan perbankan di Indonesia, yang pertama, pertumbuhan kredit UKM dan investasi, yaitu kredit untuk UKM juga bertumbuh sangat cepat, yaitu mendorong aktivitas ekonomi di satu sisi positif, tetapi di sisi lain menyebabkan permintaan bahan baku naik melebihi pemasokan. Yang kedua, external shock atau harga pangan dan energi global naik, yaitu ketika minyak dunia naik, ongkos transportasi dan produksi ikut naik. Sementara itu, uang beredar di Indonesia juga meningkat menjadi karena pinjaman perbankan, membuat daya beli tetap tinggi meskipun harga barang mahal. Kasus utamanya adalah kredit bank yang tumbuh terlalu cepat di sektor konsumsi dan UMKM. Sementara suplai barang tidak memadai. Ditambah harga energi global naik, kombinasi itu memicu kenaikan harga barang atau jasa, artinya inflasi. Kenapa inflasi perbankan sering terjadi di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung? Karena di sana aktivitas kredit konsumsi, kredit rumah, kredit kendaraan, dan pinjaman usaha UMKM paling banyak dilakukan oleh bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, dan BNI. Permintaan masyarakat perkotaan tinggi, sehingga ketika bank menyalurkan kredit dalam jumlah besar, daya beli naik cepat, dan akhirnya harga barang juga naik. Baik, ini cara mengatasi atau mengurangi inflasi yang dipicu aktivitas perbankan di Indonesia. Yang pertama, menaikkan suku bunga acuan, yaitu Bank Indonesia atau sering disebut BI bisa menaikkan BI rate atau BI 7 day reverse repo rate. Dengan bunga acuan naik, bunga kredit perbankan ikut naik, sehingga masyarakat dan pelaku usaha akan berpikir ulang untuk mengambil pinjaman. Yang kedua, mengendalikan jumlah uang beredar. BI bisa melakukan operasi pasar terbuka, menarik likuiditas dan sistem perbankan agar uang beredar lebih terkendali. Misalnya dengan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut SBI, agar dana masyarakat berpindah ke SBI, bukan beredar di konsumsi. Yang ketiga, kebijakan pemerintah untuk menambah pasokan barang, yaitu kalau permintaan tinggi tetapi pasokan barang terbatas, harga pasti naik. Pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan, perumahan, transportasi publik agar penawaran barang cukup menyeimbangkan kenaikan permintaan dari kredit perbankan. Kesimpulannya, inflasi perbankan di Indonesia pada dasarnya terjadi akibat penyaluran kredit yang tumbuh pesat tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa yang memadai.
Lonjakan kredit, terutama pada sektor konsumsi, telah mendorong daya beli masyarakat melebihi kapasitas pasokan, sehingga menimbulkan tekanan kenaikan harga atau inflasi. Faktor suku bunga yang rendah, kebijakan moneter longgar, serta kenaikan harga komoditas global turut memperburuk tekanan inflasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit perbankan, stabilitas moneter, serta meningkatkan kapasitas produksi agar inflasi tetap terkendali dan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan.